Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kita itu tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Maka ini kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dan tentu bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang, beliau telah berjihad pagi, siang, malam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya agama Islam di dalam diri kita pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul 175 Jalan Menuju Surganya Allah Jalla wa Ala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Su'ud, hafizahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1971, yang mungkin kisaran umurnya sekarang 50 atau 51 seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah menuliskan kitab yang sangat banyak faedahnya, sangat banyak fadilahnya, ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima karya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas 175 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui apa itu surga, bagaimana bentuk surga, bagaimana luasnya surga, biar kita makin semangat lagi, biar kita makin yakin lagi, biar kita makin istilahnya lebih kokoh lagi. Nah, kalau kita tahu manfaatnya atau tahu tujuannya,
pasti kita akan lebih semangat lagi. Sama contoh misalkan kita mau nikah. Nikah itu nanti hukumnya apa? Setelah nikah itu apa? Kenikmatan-kenikmatannya apa? Pahit-pahitnya nikah itu apa? Biar kita makin semangat. Maka perlu kita mengetahui tentang keutamaan surga. Siapa yang akan memasuki surga? Bagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang surga, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh yang pertama menjelaskan tentang sifat pintu surga. Bagaimana pintu surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibawa ke dalam surga berombong-rombong. Maksudnya kelompok-kelompok, gerombol-gerombol. Jadi Allah Subhanahu wa taala membawa atau memasukkan orang yang bertakwa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah amalan hati. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak mobilnya, bukan orang yang banyak ATM-nya, bukan. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di antara manusia yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan itu yang paling tinggi, yang menentukan seseorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika kita melihat ada orang yang lebih kaya dari kita, oh dia lebih mulia, bukan. Oh kedudukan dia lebih mulia dari kita, bukan. Hartanya, rumahnya mewah, megah, sekalipun dia tidak bertakwa, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian, gak melihat wajah-wajah kalian, mau ganteng, hitam, putih, keriting, lurus rambutnya, gak dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga gak melihat wa amwalikum, dan harta-harta kalian itu gak akan dilihat sama Allah. Gak akan lihat, oh ini fulan hartanya banyak, mantap gitu. Bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat hati-hati kita. Allah melihat amalan-amalan kita. Jadi yang dinilai di sisi Allah itu bukan harta, bukan dunia. Tidak ada apa-apanya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayatnya tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang yang bertakwa zumaro, rombongan-rombongan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan maksudnya zumaro adalah jamaah ba'da jamaah. Maksudnya sekumpulan, kemudian sekumpulan lagi. Kullu ta'ifatin ma'a may yunasibuhu. Ya, setiap ta'ifah, setiap kelompok itu bersama dengan teman-temannya. Al-anbiya ma'al anbiya, ya, para nabi dengan para nabi, rasul dengan rasul, was-siddiqun ma'ashkalihim, orang-orang yang jujur di dalam beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasulullah bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Jadi masuknya nanti seorang muslim ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Ya, kalau kita orang muslim, kita jujur, kita benar-benar beriman kepada Allah, kita akan bersama dengan orang-orang yang beriman juga nanti masuk surganya. Ya, para nabi juga masuk surganya dengan para nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlah mereka? Ya. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Di sini disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari, ya, yang kelompok-kelompok ini berapa jumlahnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati zumara." Bahwasanya umatku ini akan masuk ke dalam surga, ya, zumara, rombong-rombong, perkumpulan-perkumpulan, ta'ifah atau jamaah sama jamaah, gitu ya. Hum sab'una alfan, mereka itu ada 70.000. Tudi'u wujuhuhum idha'atil qamar lailatal badr. Wajahnya itu terang, bersinar seakan-akan bulan yang purnama, ya, bulan yang utuh, gitu ya. Saking terangnya. Kemudian di sini disebutkan Nabi sallallahu di Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, faqama Ukasyah ibn Muhsin, ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, tadi 70.000, ta'ifah, zumara, ya, berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang masuk tanpa hisab, jumlahnya 70.000. Kemudian Ukasyah berdiri di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan, ya Rasul, doakan aku, jadikan aku bagian dari mereka. Ya, maksudnya bagian 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya, Ukasyah radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang memiliki fadilah, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Bahkan beliau berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dijamin masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-surganya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang tadi kita bacakan, sehingga apabila mereka sampai ke surga sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, maksudnya adalah malaikat-malaikat yang menjaga pintu surga, salamun alaikum tibtum, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, tibtum, berbahagialah kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ay tabat a'malukum wa aqwalukum, ya, kalian berbahagia karena sebab amalan-amalan kalian, sebab perkataan-perkataan kalian di dunia, wa taba sa'yukum, ya, usaha kalian di dunia, perjuangan kalian di dunia, berbahagialah. Karena di dunia ini kita harus sabar. Di dunia ini kita harus benar-benar menjaga apa yang dilarang sama Allah. Dan yang dilarang sama Allah itu biasanya enak-enak dalam pandangan mata kita. Khamr, zina, riba, enak. Maka dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang yang beriman. Segalanya ditahan, segalanya tidak boleh dilarang. Tapi tentu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki manfaat. Yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kerusakan, memiliki mafsadat untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ini menyebutkan fadkhuluha khalidin, sedang kamu kekal di dalamnya.
Kita kalau udah masuk surga nggak akan bisa keluar dari surga, nggak akan bisa keluar dari surga, dan nggak akan mau. Ngapain kita mau keluar dari surga? Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan fadkhuluha khalidin makithina fihi la yabghuna anha hiwala. Kita selama-lamanya abadan berada di dalam surga. La yabghuna anha hiwala. Kita enggak akan cari tempat lain selain surga. Cuma surga udah. Tujuan kita pulang ke akhirat surga. Kalau udah masuk surga ya sudah. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masih tentang sifat pintu surga. Fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di dalam surga itu nanti ada 8 pintu. 8 pintu. Dan diantaranya ada pintu Rayyan, yang mana pintu Rayyan ini tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang suka puasa, yang senantiasa puasa. Puasa Senin Kamisnya rajin, puasa Ayyamul Bidnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Nanti insya Allah akan masuk pintu Ar-Rayyan. Bahkan disampaikan oleh Nabi SAW hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man anfaqa zawjayn min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah wal jannati abwab. Siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil oleh pintu-pintu di dalam surga. Wal jannatu abwab, dan surga itu memiliki beberapa pintu. Ya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa orang yang ahli rajin di dalam salat, nanti akan dipanggil pintu salat nanti di surga. Ya. Wa man kana ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa orang yang senang, suka, gemar bersedekah, nanti akan dipanggil sama pintu sedekah di akhirat nanti di surga. Wa man kana ahlul jihad du'iya min babil jihad. Siapa orang yang senang gemar berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu yang berjihad. Di zaman dulu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka sangat bersemangat untuk berjihad. Karena selalu iming-imingkan surga dan janji Allah itu pasti. Semangat mereka berjihad, semangat mengeluarkan pedangnya, semangat melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keinginan mereka pokoknya perang nggak boleh pulang. Ya, kalau syahid ya alhamdulillah gitu kan. Bahkan jagoan-jagoan dahulu itu Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, pengennya syahid ketika perang. Tapi masya Allah, Allah berkenan dengan yang lainnya yang lebih terbaik bagi mereka. Radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, annama baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 sanah wa la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa hiya kadhirun min az-zihab. Sesungguhnya ini masih bahas pintu surga. Jarak antara 2 pintu dari pintu-pintu yang ada di surga nanti itu perjalanannya 40 tahun. Coba kita bayangkan 40 tahun perjalanan. Kata Nabi SAW, sungguh akan datang satu hari dan dia bersuara bising karena ramai. Ya nanti suatu saat, semoga kita termasuk orang yang meramaikan pintu surga. Bayangkan 40 tahun perjalanan antara satu pintu dengan pintu yang lain. Seberapa luas surga. Nah pintunya cuma antara satu pintu dengan pintu yang lainnya 40 tahun perjalanan. Bahkan Nabi SAW bersabda juga tentang pintu ini,
Innama bainal misra'aini min masari'il jannah baina Makkah wa Hajar. Nabi juga bersabda bahwasanya antara pintu satu dengan pintu yang lainnya di surga nanti itu jaraknya antara Makkah dengan Hajar. Hajar itu adalah sebuah tempat yang berada di Syarq Jaziratul Arab, timur bagian Arab. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa sebutkan Bahrain atau Qatar. Ya, kalau kita lihat itu jaraknya 1400 km. Jauh, sangat jauh. Maka kita bisa membayangkan bahwasanya pintunya doang yang belum isinya. Di mana-mana pintu itu pasti kecil daripada bangunannya. Nah, kalau kita masuk masjid, pintunya kecil, nggak mungkin pintunya segede bangunannya. Maka kita bisa membayangkan betapa luasnya surga, betapa besarnya surga. Ini baru pintunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara penghuni surga memasuki surga. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rombongan kelompok yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah laksana rembulan di malam purnama. Kemudian rombongan yang masuk setelah mereka laksana bintang yang sangat terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak beringus dan tidak berludah. Jadi nanti di surga tidak ada namanya buang air besar, buang air kecil, nggak ada itu namanya hal-hal itu. Kenapa? Karena makanannya mewah, makanannya itu istimewa. Kita di sini di dunia, ya, semahal-mahalnya makanan pasti keringetnya bau. Semewah-mewahnya makanan pasti keringetnya bau. Ini dari surga, makanannya mewah, istimewa. Maka disebabkan mewah makanannya, itu dia tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kemudian para sahabat bertanya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama balu ta'am?" Bagaimana nasib makanan mereka yang ada di perut mereka itu? Kita makan terus di surga, gak ada berhentinya kita makan, minum, makan. Itu gimana makanan yang ada di perut, kata sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jusha'un wa rashun karoshahil misk." Mereka itu berkeringat dan keringatnya itu seperti minyak kasturi, wangi. Gak ada bau busuk namanya di surga itu, gak ada. Semuanya wangi, masya Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat, ya, zaman-zaman terdahulu, kita masih bahas tentang makanan. Orang-orang zaman dahulu makannya itu cuma gandum, roti yang keras itu gandum, kemudian sama daging, sama minyak zaitun, cukup. Tapi efeknya apa? Badan mereka bersih, badan mereka bagus-bagus. Ini di dunia. Nah sekarang kita makannya salah makan, kolesterol. Salah makan, asam uratnya kambuh. Salah makan, gulanya naik. Semua dari makanan. Maka sering kita dengar dokter ngomong, jaga pola makan, tolong makannya yang teratur. Ini membuktikan bahwa makanan itu bisa mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Ya, maka di surga nanti tidak ada yang namanya buang air besar, buang air kecil. Bahkan bagi perempuan tidak ada yang namanya haid, tidak ada yang namanya nifas. Ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Allah akan cabut rasa dendam. Allah akan cabut rasa iri, dengki. Jadi nanti kita di surga semuanya merasa bersaudara, nggak ada lagi yang namanya iri. Oh fulan hartanya banyak, nggak ada. Oh fulan dulu di dunia pernah nyakitin saya, nggak ada. Semuanya ditarik sama Allah, diangkat rasa dendam, rasa iri, rasa hasad, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sisir mereka adalah terbuat dari emas, keringat mereka adalah minyak kasturi, tempat bukur mereka adalah batang kayu gaharu India, istri-istri mereka adalah para bidadari, dan bentuk tubuh mereka adalah sama seperti bentuk tubuh ayah mereka, yaitu Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Jadi dulu Nabi Adam alaihissalam itu tinggi 60 hasta. Satu hasta itu segini 60, berapa meter? Makanya nggak heran kalau di Jazirah Arab itu yang namanya bukit itu dipahat buat tempat tinggal. Ya karena memang mereka tinggi-tinggi. Mereka butuh tempat rumah, mereka butuh tempat tinggal, ya itu tempat tinggalnya dipahat sendiri sama mereka. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di sini adalah penghuni surga yang paling rendah. Ya. Ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, yang paling istilahnya paling bawah gitu ya, di surga nanti. Kemudian Allah menjawab, dia adalah seseorang yang datang setelah seluruh penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Maka dikatakan kepadanya, ya, kepada orang ini, masuklah ke dalam surga. Kemudian orang ini menjawab, wahai Rabbku, wahai Allah, ya, bagaimana caranya? Semua orang telah mengambil jatahnya di surga, ya, sudah menempati tempatnya masing-masing di surga dan telah mengambil bagiannya. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, apakah kamu suka jika memiliki kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja dari kalangan raja-raja di dunia? Ya, kemudian seorang ini menjawab, tentu aku suka wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata kepadanya, kamu akan mendapatkannya dan yang semisalnya dan semisalnya lagi. Subhanallah, ini penduduk yang paling terakhir masuk surga, paling rendah, dapat istana kayak raja, semisalnya. Oh, satu aja kita udah senang punya satu. Jadi banyak, lebih dari satu, lebih dari 3. Dan istana surga beda dengan istana yang ada di dunia. Ya. Maka kata Nabi SAW ini juga diambil, jadikan sebagai kaidah, ya, bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah ada yang melihat, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam otak manusia. Gak pernah kita lihat yang namanya surga, gak akan bisa. Dan kita juga tidak akan pernah mendengar, ya, surga di telinga kita. Juga kita tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita. Misal contoh, kita mikirin surga itu nanti ada istana yang seperti ini, pintunya seperti ini. Kita pikirkan di otak kita, itu tidak akan sama. Pasti jauh lebih indah lagi dari apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita hayalkan, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang mendapatkan 1000 pelayan yang bekerja untuknya.
Dan masing-masing pelayan mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pelayan yang lainnya. Ya tukang sapu, tukang ngepel, tukang ngopenin ayam, ya tukang ngopenin ayam, mungkin begitu ya. Tukang bersihin jendela. Semuanya ada tugasnya masing-masing. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, "Idza ra'aitahu hasibtahum lu'lu'an mansura." Apabila kamu melihat mereka, ya maksudnya melihat pelayan mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ada banyak sebenarnya, cuma kita tidak bisa bahas semuanya ya, tentang kamar-kamar di surga, kemudian kemah-kemah di penduduk surga, pasar di surga, kemudian ada sifat sungai-sungai di dalam surga. Kalau kita disebut sungai, mungkin kita ingatnya sungai yang ada di kampung, ya, airnya kotor mungkin, atau mungkin airnya bersih tapi tidak bisa dipakai buat minum. Di surga juga ada sungai-sungai. Nabi SAW bersabda, ya, sungai-sungai di surga bersumber dari bawah tebing-tebing atau dari bawah gunung-gunung minyak kasturi, berarti wangi, Masya Allah. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, "Inna fil jannati bahrul ma' wa bahrul asal wa bahrul laban wa bahrul khamar." Ya. Nanti di surga itu ada yang namanya lautan air atau sungai air, kemudian ada lautan madu, sungai madu, lautan susu, sungai susu, lautan khamar. Itu ada nanti di surga. Imam Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, "La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma." Bahwasanya kita mendengar surga itu punya sungai. Surga itu nanti ada susu. Di surga itu nanti ada yang namanya khamr. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya di surga itu sama, namanya doang sama kayak di dunia, tapi hakikatnya berbeda, sangat jauh berbeda. Kita tahu di dunia nanti, di surga nanti kita akan mendapatkan susu. Yang kita bayangkan susu yang di Indomaret misalkan, atau susu yang dari perahan sapi asli, jauh lebih dari itu. Jadi sama, cuma namanya aja sama, tapi hakikatnya beda, derajatnya itu beda. Ini juga bisa dijadikan kaidah bahwasanya di surga itu ada nanti hal-hal yang baik, ada khamr, ada susu, kemudian juga ada buah-buahan, ada pisang, ada macam-macam banyak. Tapi tidak sama dengan yang ada di dunia, ya, jelas beda. Namanya aja yang sama, tapi hakikatnya beda. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang surga pasti selalu ada yang namanya disebutkan sungai-sungai yang mengalir. Seringkali kita baca ya, ada surga, pasti nanti di belakang-belakangnya ada air-air yang mengalir di sungai-sungai. Kenapa? Ada sebuah cerita. Ini cerita nyata, dikisahkan oleh seorang guru. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang arsitek di luar negeri. Beliau ini, arsitek ini, suka yang namanya hal-hal yang kuno. Dilihat dari Quran, ada piramida. Kemudian ketika dia selalu membaca tentang ayat-ayat surga, pasti ada air yang mengalir. Kenapa ini? Dia bertanya-tanya di dalam pikirannya.
Yang namanya arsitek pasti rumahnya megah, ya. Apalagi arsiteknya istilahnya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, yang mewah, yang bagus gitu ya. Dia bertanya-tanya. Akhirnya dia punya rumah ini, sebenarnya rumah dia itu mewah, sangat mewah. Dari lampunya, ubinnya, ya, kemudian temboknya, semuanya pernak-pernik yang ada dalam rumahnya ini mewah. Saking penasarannya yang ada dalam Al-Quran, kenapa Allah selalu sandingkan surga itu ada dengan air, ada dengan sungai. Kemudian seorang arsitek ini membangun rumah yang sama dengan rumahnya, cuman berbeda dari ada istilahnya instalasi air. Mungkin dibuat aliran-aliran air atau sungai-sungai kecil gitu. Dia buat sama persis kayak punya rumah dia. Dan yang satunya ini ada yang namanya instalasi air. Dan biasanya orang ini, ya, arsitek ini, kalau dia pergi untuk mengerjakan proyek, ya, untuk mengerjakan proyeknya, itu lama, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian ketika kembali ke rumahnya, dia pakai rumah yang baru, yang sudah ada airnya, ya. Akhirnya dia istirahat di situ, dia nyalain instalasi listrik airnya, semuanya dia hidupin lampunya kayak biasa di rumahnya dia, cuma bedanya ada airnya. Subhanallah, 5 menit kata dia hilang semua rasa capek. 5 menit. Padahal di rumah yang ini katanya, kalau saya bepergian 2 bulan, 3 bulan, itu 2 minggu belum hilang capeknya. Dia duduk di sini baru 5 menit hilang capeknya, hilang penatnya. Habis itu dia masuk Islam. Subhanallah, hal yang remeh. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, sifat pohon-pohon yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila." Dan nanti ketika di akhirat, di surga itu, pohon itu menaungi kita sangat-sangat dekat, di atas kita, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Jadi nanti ketika di surga, pohon-pohon di surga itu dahannya itu dekat sama kita, dekat sekali sama kita. Kalau kita pengen buah, pohonnya itu mendekat, dahannya itu mendekat ke kita. Seakan-akan pohonnya itu tahu apa yang kita inginkan, seakan-akan pohonnya itu taat mendengar apa yang kita inginkan. Padahal baru dalam hati kita turun buahnya, kita tinggal ambil. Kemudian ketika kita berdiri, itu pohonnya naik, ya. Jadi kita nggak kena dahannya, enggak. Kemudian ketika kita duduk, dia makin merunduk lagi. Ketika kita baring, dia lebih lagi runduk lagi. Subhanallah, nikmat surga, insyaallah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru raqib fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha wa in syi'tum faqra'u wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub." Ya. Sungguhnya kata Nabi SAW, di dalam surga ada sebuah pohon yang jika seseorang itu berkendara, berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, niscaya dia tidak akan selesai melewatinya. 100 tahun perjalanan gak akan habis itu pohon, gak akan habis itu pohon. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwa saya pernah ada seorang Badui, ya. Orang Badui ini orang yang mungkin kita bisa bilang orang kampung, gitu ya. Orang kampung, orang yang jauh dari ilmu, jauh dari peradaban. Kalau nanya sama Nabi suka yang nyeleneh nanyanya.
suka yang aneh-aneh. Tapi sahabat senang sama orang Badui. Kenapa? Karena orang Badui itu belak-belakan kalau ngomong, ya Muhammad, gitu ya. Gak punya adab kalau kita bisa bilang sekarang gitu. Tapi sahabat itu senang karena kita bisa menggali ilmu lebih dalam lagi dari orang-orang Badui ini kalau dia nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara pertanyaannya adalah ini contoh bahwasanya orang Badui itu bisa memberikan ilmu kepada para sahabat. Pernah orang Badui ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, mata sah, kapan kiamat? Dia nanya, gak ada babi, gak ada apa, atau kapan kiamat? Kemudian Nabi SAW menjawab, ma'adatta, apa yang kamu telah siapkan? Orang Badui jawab enaknya aja dia gak sholat, gak apa. Hubbullah wa rasuluh, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Nabi SAW berkata, anta ma'aman ahbabta, Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Ya kalau yang orang cintai di surga Nabi Muhammad, ya dia masuk surga. Dan sahabat gak pernah berpikiran nanya seperti ini dan menjawab seperti ini. Apa yang telah Anda siapkan? Ya cinta Allah sama cinta Rasul cukup gitu. Dan ini faedah banget bagi para sahabat. Bahkan disebutkan bahwasanya seorang sahabat sangat bahagia, sangat gembira ketika dengar jawaban Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Berarti jelas nanti surga. Masya Allah. Ini orang Badui ini kadang-kadang memberikan kita juga ilmu gitu. Masya Allah. Kemudian tentang pohon ini, orang Badui bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahwa di surga ada sebuah pohon yang menyakitkan. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa di surga ada sebuah pohon yang menyakiti penghuninya. Kemudian Rasul bertanya, pohon apa itu? Kemudian orang Badui mengatakan, pohon bidara. Pohon bidara kan ada durinya itu biasanya itu. Kalau kena ya lumayan sakit. Pohon bidara yang biasa buat mandikan jenazah atau buat ruqyah. Karena dia memiliki duri yang menyakitkan, kata orang Badui. Rasulullah SAW bertanya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman fi sidrim makhdud, ya, bahwasanya kita itu berada di antara pohon bidara yang tidak ada durinya. Dan nanti di akhirat pohon itu semuanya tidak ada durinya, termasuk pohon bidara nanti. Ya. Allah telah menghilangkan durinya dan menjadikan sebagai pengganti setiap satu duri satu buah. Durinya sangat banyak daripada buahnya, maka Allah ganti durinya dengan buah. Maka sesungguhnya pohon bidara itu akan menumbuhkan buah-buahan yang salah satu darinya akan memberikan 72 rasa, dan tidak ada satu rasa pun yang sama dengan rasa lainnya. Subhanallah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah makan dan minum para penduduk surga. Bagaimana makan dan minum penduduk surga? Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innar rajula min ahlil jannah la yashtahi asy-syarab min syarabil jannah fayaji'ul ibrir fayaqa'u fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makani. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya salah seorang dari penduduk surga jika hendak minum, dia mau minum, lagi baring misalnya, mau minum dari minuman yang ada di surga, itu tekonya datang ke kita, datang, menghampirinya dan berada tepat di tangannya, lalu dia pun meminumnya, kemudian teko itu kembali ke tempatnya. Enak. Kita balik, kita pengen minum, datang tekonya, datang gelasnya, mau minum apa, tinggal minum, selesai balik lagi. Masya Allah. Disebutkan juga dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala anna ar-rajula min ahli al-jannah la yashtahi at-tayra min tuyuril jannah fa yaqa'u fi yadihi
munfaliqan nadja. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya sesungguhnya seorang penduduk di surga nanti, jika dia menginginkan seekor burung yang ada di surga, misalkan lagi ngobrol sama temannya atau mungkin lagi baring melihat burung di atasnya, ya, maka burung itu akan berada tepat di tangannya dalam keadaan matang siap dimakan. Kita cuma pengen lihat doang, baru keinginan, kayaknya enak itu burung kalau dimakan. Turun burungnya matang, tinggal makan. Enak banget, Masya Allah. Ya. Tapi surga itu bukan hal yang murah. Surga itu bukan hal yang mudah. Maka kita perlu bersabar di dunia ini. Kita perlu berjuang. Kita perlu, ya, yang namanya itu bersusah-susah. Ya, orang sholat subuh lagi enak-enak, kita tidur berselimutan. Allah bilang sholat subuh wajib, pergi kita berangkat. Berat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita sudah gambarkan, ya, kita bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang surga, dan ada kenikmatan yang
jauh lebih besar daripada kenikmatan di surga, daripada makanan, daripada minuman, daripada bidadari, daripada pelayan. Ada yang lebih indah dari itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum." Apabila penghuni surga telah memasuki surga, kemudian Allah berfirman, mengatakan kepada penduduk surga, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan? Kalian pengen tambahan gak? Pengen yang lebih lagi gak? Kemudian para penduduk surga menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu hijab tersingkap. Ya. Dan tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat Rabb kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat pencipta kita. Ini jauh lebih nikmat daripada nikmat yang di surga. Maka orang yang masuk surga pasti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan amalan-amalan kita. Kita sering baca ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan-amalan kalian. Jadi kita berpuasa, kita sholat, kita zakat, kita belajar, itu akan mendapatkan balasan, yaitu surga. Tapi Nabi SAW juga pernah bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Ya. Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga dan tidak bisa mencegah dari panasnya api neraka. Wala ana, bahkan aku, kata Nabi SAW, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seakan-akan bertentangan dari ayat yang pertama kali kita bacakan. Tadi kan kita sampaikan bahwa Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan-amalan kalian, dengan puasa kalian, dengan ibadah kalian, dengan sholat kalian. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Ya, sebenarnya ini tidak bertolak belakang, tidak berkontradiksi di dalam teksnya. Karena sesungguhnya kita bisa beribadah, kita bisa belajar, kita bisa sholat, kita bisa belajar, bisa zakat. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tabrakan. Kita bisa beribadah, itu bukan karena kita, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa berbakti kepada orang tua kita bisa belajar. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada teks yang bertabrakan antara sabda Nabi SAW dengan ayat yang tadi kita bacakan. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggak, kecuali yang enggak mau masuk surga, yang enggak masuk surga gitu. Kata Nabi, semua orang pasti masuk surga, semua umatku masuk surga, kecuali yang enggak mau. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'ba, siapa yang enggak mau masuk surga? Surga kan nikmat, tadi kita sudah sebut. Apa yang kita inginkan datang, apa yang kita baru terfikirkan
ada di depan mata kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa orang yang taat kepadaku pasti akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa orang yang bermaksiat, yang tidak mau nurut kepada aku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita semangat, ya, memotivasi kita di dalam beribadah, di dalam terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita agar kita selalu bisa beribadah kepadanya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.